Bapak dulu, silakan. Selamat pagi, saudara-saudara bangsa dan tanah air. Saya dari peristiwa 65. Pada waktu itu saya masih remaja ya, dan saya kalau kegiatan saya adalah ikut jadi anggota Ormas Pemuda pada waktu itu. Tapi saya juga ikut pemuda itu baru tahun 65. Jadi kira-kira ya awal-awal tahun 65. Di situ kenapa saya tertarik ikut organisasi pemuda rakyat ya, karena di situ saya banyak belajar tentang kesenian. Saya hidup ikut belajar menyanyi paduan suara. Kami juga menyanyikan lagu-lagu nasional ya. Dan pada itu, kalau pada peringatan 17 Agustus kami disuruh tampil di perayaan itu hanya di RT kami. Saya waktu itu rumah saya di Selipi. Jadi ya mungkin bukan saya saja, mungkin kalau anak-anak remaja sekarang pun kalau tampil, kalau bisa sekolah pensi ya, itu pasti senang ya, kita bisa menyanyi, kita ditonton orang ya. Saya kira saya juga seperti itu. Jadi ya itulah kegiatan saya hanya sebagai anggota yang baru masuk ikut kesenian. Itu Agustus 1965 itu saya mulai ikut itu. Ternyata tidak lama kemudian terjadilah peristiwa 30 September. Saya juga tidak tahu, tidak ngerti peristiwa itu. Kalau orang Jawa bilang dodok sela itu, saya nggak ngerti ya. Duduk perkaranya saya tidak tahu kok begitu. Waktu itu belum seperti sekarang, kita hanya dengar dari radio ya. Televisi itu yang punya itu masih jarang sekali, karena televisi di Indonesia itu adanya tahun 62, baru ada itu waktu ada pesta olahraga Asian Games ya Ibu ya. Jadi begitu dengar siaran radio seperti itu, saya tuh bingung, ini ada apa sebenarnya ini di sini kok jadi begini. Terus nggak lama dengar ini berita di koran macam-macam, bikin saya tambah bingung, saya tidak ngerti. Itu kira-kira bulan Oktober, rumah saya didatangin tentara. Kita tidak tahu, ternyata tentara itu datang mengambil ayah saya, bapak saya. Padahal bapak saya itu juga ngerti saya juga bukan apa-apa, dia juga nggak pernah ikut apa, dia ya namanya orang kerja. Bapak saya hanya pegawai kecil tingkat bawah, bukan punya pangkat yang tinggi juga enggak. Bapak saya waktu itu kerja di Front Nasional yang berkantor di Jalan Merdeka Selatan 13 ya. Itu bapak saya juga tidak, rumah kami itu di steling ya, jadi dijaga, diperiksa, bapaknya digeledah, nggak tahu yang dicari apa, kami juga nggak tahu. Hanya waktu itu ditemukan satu setel pakaian hijau. Kemudian kan pada waktu itu semua pegawai-pegawai itu kalau itu kan punya pakaian sukarelawan. Waktu itu kita tahunya untuk Kaltara ya. Jadi bapak itu memang diambil itu pakaian hijau itu, tapi ya kita karena memang itu juga resmi ya, kita nggak ngerti. Udah sampai bapak saya dibawa ya, kita akhirnya bingung. Saya tambah bagaimana, terus ya saya anak paling besar, terus adik-adik saya itu masih kecil-kecil, dan ya bagaimana, ibu saya juga kan orang nggak ngerti apa-apa ya, takut. Tidak lama kemudian ternyata rumah saya didatangi lagi. Saya ini lagi diminta, katanya
saya hanya mau dimintai keterangan itu sudah dari kalau zaman dulu Puterpra ya, belum Koramil ya, Puterpra Petamburan, saya kan namanya itu dimintai keterangan 2 jam katanya begitu. Malam itu terus saya dibawa ke Putra Petamburan, letaknya kalau saya di depan stasiun Tanah Abang itu. Di situ saya 1 malam, terus besok paginya saya dibawa ke Kodim Air Mancur Jalan Budi Kemuliaan. Di sana ternyata bapak saya ada di sana. Jadi kami berdua, ya itu sudah banyak para tahanan. Terus saya di situ diperiksa, saya ya diperiksa itu tidak hanya saya itu siapa, terus tentang bapak saya. Kalau tentang bapak saya juga tidak tahu. Nah itu saya dipaksa harus mengakui karena bapak saya itu mau dipindahkan ke apa waktu itu namanya Teperda apa itu. Jadi padahal saya tidak ngerti. Nah itu karena saya tidak mengerti, saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim pemeriksa. Itu saya ya mulut saya tuh ruwes gitu, banyak ruwes. Kepala saya di ini bentur-benturan ke tembok. Pokoknya ya, tapi karena saya memang juga tidak ngerti ya, saya juga tetap saya tidak mengiyakan apa yang dituduhkan itu untuk bapak saya itu. Ya itu. Terus untuk saya sendiri ya, kalau kami anak-anak perempuan di Jakarta pada waktu mesti tuduhannya tentang nari genjer-genjer di lubang buaya. Padahal saya walaupun saya orang Jakarta, saya tidak ngerti lubang buaya itu gimana, saya juga tidak tahu. Betul-betul saya tidak ngerti di daerah mana, saya tidak tahu. Ya itu yang dituduhkan ke saya, ikut nari genjer-genjer, ikut itu nyiksa genjer. Aduh, guru-guru saya tuh nggak ngerti sama sekali. Yaitu kalau kami tidak mengiyakan apa yang dituduhkan, itulah kami dapat tamparan pukulan itu. Ya itu di Kodim itu. Tapi saya diperiksa 2 kali di Kodim itu. Terus di situ di Kodim saya di Kodim Air Mancur itu sampai kira-kira bulan Mei tahun 66. Terus saya dipindahkan ke penjara Bukit Duri. Di Bukit Duri situasinya lebih mencekam karena masih kita masih di belakang dan masih kunci, siang malam itu masih kunci. Jadi kami 1 kamar itu ruangan sebetulnya untuk orang 1, tapi kami bertiga, diisi bertiga. Jadi kalau yang itu ada tempat tidurnya 1, terus yang 1 biasanya kita bertiga itu, kalau yang ada lebih tua dari kita tidur di tempat tidur itu. Kalau kami yang muda ya kita di bawah. Itu kalau tidur itu dari antara tembok itu kepala saya dengan kaki saya itu pas. Jadi saya kakinya masuk ke kolong tempat tidur itu. Begitu. Ya itu kalau itu seperti itu. Ternyata saya tuh juga orang-orang anak-anak muda yang sebaya saya itu banyak pada waktu itu. Juga ibu-ibu banyak, ibu-ibu yang punya bayi, yang hamil itu ada juga masuk. Ada juga yang anak usia sekolah ikut ibunya karena ibu bapaknya diambil, jadi dia ikut merasakan bisa. Pada waktu anak itu juga sudah sekolah kelas 1, jadi dia juga mengalami bisa. Kalau ibu-ibu yang hamil itu waktu itu belum ada dokter, belum ada apa. Terus yang kebetulan situ ada Ibu Salawati Daud, itu dia bidan dan itu. Jadi itu yang belum ada dokter, belum ada Ibu Salawati Daud itu yang menolong kelahiran dari bayi-bayi yang waktu ibunya itu masuk itu sedang hamil dengan alat seadanya. Itu yang, jadi kami pada waktu itu kira-kira ada 150 orang di penjara Bukit Duri. Terus dengan berjalannya waktu mulai ada yang dibebaskan. Tahun 66 itu ada dibebaskan bertahap gitu ada. Terus tahun 67 kebetulan saya, karena saya itu hasil pemeriksaan saya itu sebenarnya termasuk golongan C yang tidak ngerti apa-apa, karena memang saya juga tidak ikut ke lubang buaya, tidak ngerti. Jadi
golongan C. Jadi saya itu termasuk golongan ringan. Mestinya saya itu akan dibebaskan tahun 67 itu Bu. Saya jadi beberapa puluh orang, tapi ternyata itu tidak tahu ada apa, juga akhirnya tidak jadi, pembebasan tidak ada, sampai terus lagi berjalan, ada terus tahun 70 ada pembebasan lagi. Lah saya sudah berharap lagi, mungkin saya tahun 70 itu saya bisa bebas katanya. Jadi itu mulai berapa tiap bulan tuh ada. Ternyata saya juga tidak ikut bebas. Nah, lama-lama kok ini nggak ada pembebasan lagi. Ternyata status saya berubah. Dulunya saya parpol golongan C, karena pada waktu itu ada untuk orang-orang yang dikirim ke pelantungan. Kalau dulu pelantungan itu yang pertama kami datang namanya TPATRA, singkatan dari tempat pemanfaatan sementara. Jadi mungkin ibu sudah ada mendengar dari sebelum saya, di sana itu terkumpul wanita-wanita sepulau Jawa ya, dari Jawa Barat sampai ke ujung Jawa Timur. Nah itu kami di sana dikumpulkan kira-kira ya kurang lebih 500 orang. Itu kalau dari Jakarta itu yang muda-muda dengan yang tua-tua itu hampir imbang, demikian juga Jawa Tengah hampir sama. Tapi kalau dari Jawa Barat itu yang lebih banyak yang sepuh-sepuh, yang muda-mudanya sedikit. Jawa Timur juga banyak yang lebih sepuh-sepuh. Itu kalau Jawa Tengah dengan Jakarta itu hampir sama. Di sana di pelantungan saya dengan banyak orang kan, kami di sana ada tempat unit-unit kerja. Di situ ada unit pertanian, unit penjahitan, unit kerajinan tangan, unit pembatikan. Lah kami bisa memilih saya mau ikut bekerja itu di yang dimana. Saya ikut yang pertanian. Jadi itu dan kami di sana juga belajar mengolah tanah, ya mencangkul, menanam ubi, singkong, sayur-sayuran. Kami mengerjakan itu. Kalau yang kerajinan tangan ya mengerjakan kerajinan tangan, menyulam, itu restik, brayen, merajut itu. Terus yang unit penjahitan juga ada itu. Tapi saya tidak tahu jahit punya siapa, saya juga nggak tahu karena saya tidak ikut di situ. Saya tahunya kalau saya itu kan ya kami di situ. Saya kalau di pelantungan itu kita tidak seperti di Bukit Duri ya. Kalau kita turun antara di besi, kalau maaf kalau malam kita kalau buang air kecil mesti di dispot ya gitu ya. Karena kalau di pelantungan kita tidak dikunci, kita terus. Jadi kalau itu ingin balik air kecil bisa kamar mandi. Bedanya itu. Tapi dan apa tapi tugas kita lebih banyak. Kalau di Bukit Duri istilahnya kita tuh hanya kalau yang dapat tugas kerja di dapur atau tugas membantu di kantor bagian bersih-bersih itu tertentu. Tapi kalau di pelantungan itu bergilir. Jadi semua itu yang warga itu kami di sana sebutnya asrama ya. Itu dapat giliran tugas kerja di dapur itu 1 bulan. Jadi selain tugas di dapur 1 bulan, kami juga dapat tugas untuk piket. Kita jaga itu, jadi piket ya 24 jam itu berapa orang giliran begitu. Jadi itu kenapa ada piket itu untuk melayani kalau ada yang apa-apa mendadak, ada teman sakit bisa membantu, ada yang untuk kalau ada teman yang dipanggil di kantor ada peron itu tugasnya piket itu untuk menyampaikan itu. Kalau secara fisik di pelantungan itu kami tidak pernah disiksa memang, tapi secara mental kami tetap ada penyiksaan itu. Memang ya walaupun tidak semua mengalami karena ya lain-lain
orang termasuk saya yang dapat siksaan mental karena saya tidak tahu penyebabnya kenapa saya sampai dikatakan. Saya dipanggil sama komandan, saya dipanggil ke ruangannya, dikurung, dikatakan saya itu sudah melanggar peraturan katanya. Lupa, saya melanggar peraturan yang mana? Saya bilang, rasanya saya tidak, bahkan waktunya apel pagi saya ikut apel, waktu apel sore kita apel 3 kali Bu, jadi pagi jam 6, sore jam 5, malam jam 9 kita apel 3 kali. Saya selalu ada. Waktunya saya tugas di dapur, saya juga tugas. Waktunya saya tugas di pertanian, saya juga tugas. Kok itu jadi kesalahan itu dicari-cari. Saya itu tidak ngerti apa penyebabnya, saya juga tidak tahu. Itu saya dikurung di kantor itu, ruangan itu dari pagi sampai sore. Ternyata itu Bapak Komandan itu dia kalau Sabtu itu dia pulang. Jadi Sabtu dia pulang bermain di Ambarawa. Saya itu dikunci di ruangan itu sampai sore. Saya tidak tahu kenapa. Ya itu yang saya alami itu. Terus kalau untuk yang lain saya kira udah ada yang mendengar dari cerita-cerita kelantungan sudah banyak, mungkin tidak terlalu saya bisa menjelaskan diri, hanya itu saja. Terus lah ini yang kalau kami di sana itu dapat besuk atau kiriman uang karena kami jauh, jadi kita bisa Bu, kirim surat, terima surat. Pertama kita boleh kirim surat melalui lewat kartu pos, nanti disensor dulu itu 20 kata itu ngirim gitu untuk keluarga. Jadi bagaimana, bingung kita mau kirim surat hanya 20 kata, nulis apa. Jadi saya pikir kalau mau minta kan seperti orang minta, harap kirim apa, kirim uang lah, aku butuh uang, soalnya kan jadi memerintah, bingung itu mau nulisnya itu bagaimana itu. Tapi saya sudah bersyukur sudah bisa kirim surat. Jadi keluarga tuh seperti kalau saya alamatnya di sini, kebetulan saya tidak ada yang besuk Bu di, karena keluarga saya juga kondisinya ya, bapak saya masuk dipecat dengan tidak hormat, terus ibu saya harus bekerja keras menghidupi adik-adik saya, ya itulah. Jadi terus itu lagi kalau kami kalau yang dapat kiriman uang itu kami tidak terima uang tunai, tidak Bu. Uang kita, jadi maaf kok saya sebut ibu saja, ibu bapak, uang kita diganti Bu dengan uang kertas, uang-uangan itu. Jadi nominalnya dari mulai 100 rupiah, 50 rupiah, nanti warnanya beda-beda begitu. Jadi kalau kita itu, kita nanti kok terima itu yang terima wesel atau terus kita itu bikin kerajinan tangan itu bisa dijual melalui proses dengan pemasaran. Jadi yang kita beli bahan-bahan untuk itu kerajinan tangan ya prosar yang menyediakan, nanti kita menjualnya ke prosar. Jadi kita kalau yang nggak dibesuk, kami dari hasil kerajinan tangan itu untuk kebutuhan kita. Kalau dari pemerintah cuma hanya dapatnya ya nasi dan lauknya, walaupun lauknya sederhana itu, tapi kalau untuk kebutuhan gula, sabun cuci, sabun mandi, itu kan kita harus usaha sendiri Bu. Untungnya kita waktu itu kalau maaf ya, kalau kita datang bulan itu kita belum seperti sekarang harus pakai itu, kita masih pakai gulung kain. Jadi itu biaya kita masih belum seperti anak-anak muda sekarang gitu. Nah itulah, jadi kalau kita nanti kalau kita dapat habis jual itu hasil penjualan kerajinan tangan atau ketika meter, kita dipanggil itu bukan namanya Bu. Dari itu yang petugas pos manggil hanya nomor, kita tuh semua dipanggil dengan nomornya berapa, dari nomor itu sekian ya itu. Jadi nama itu jarang dipanggil, jadi hanya nomor aja gitu. Iya. Ini saya tambah sedikit Bu, ini selama saya di dalam ya. Terus selama saya sudah bebas
sedikit saja Bu, supaya karena jadi tadi mengalami bukan hanya di dalam, di luar pun saya masih mengalami ini. Terus pulang tahun 79 akhir ya Ibu Bapak, kami pembebasan di Pelantungan. Itu kami upacaranya di Jogja. Jadi dari Pelantungan, dari Nusa Kambangan, dari Melaten, itu jalan kita di upacara itu di Yogyakarta di Lapangan Sidosono. Pada waktu itu yang ini upacara itu Pangko Kartip sendiri, Bapak Sudomo. Nah, kami di Jakarta, terus karena saya dari Jakarta, terus ada disebut dikembalikan ke Jakarta. Kebetulan saya alamat saya itu Mampang, jadi saya dikirim ke Wali Kota Jakarta Selatan. Kebetulan saya tidak ada yang menjemput ya, tidak ada yang menjemput. Terus kalau saya tidak ada yang jemput, saya akan dibawa lagi ke Koramil. Aduh, tapi kok Koramil nanti aku ditahan lagi, nggak jadi bebas, katanya mau bebas. Terus di situ ternyata sudah ada dari PSK itu mereka yang menolong membantu. Jadi para tapol yang tidak ada keluarga dijemput, ditampung di PSK itu. Jadi seperti asrama apa itu di Tebet Barat Raya yang itu ininya Romo Suto Pandito. Nah, saya ikut di situ. Ternyata di sana juga sudah banyak mantan tapol yang dari Pulau Buru, dari Salemba, itu sudah banyak. Yang perempuannya hanya saya dari Pelantungan berdua dengan teman, jadi yang lainnya banyak laki-laki. Nah, di situ saya sampai KTP apa tuh ngurus ya dari PSK itu. Jadi saya tidak pernah memberatkan keluarga saya, juga tidak tahu kondisi keluarga saya juga tidak tahu. Jadi ya saya di situ saya kira berapa bulan, terus ya namanya manusia ya Bu ya, Bu Bapak, di situ saya ketemu jodoh. Sama-sama di situ terus kami sudah enggak ini zamannya, langsung kami memutuskan untuk menikah. Tahun 79 Desember saya pulang, tahun 80 Mei saya sudah menikah di sana. Terus kami berusaha mengontrak rumah karena yang sudah berumah tangga tidak boleh di situ. Terus kami mengontrak di daerah Guntur. Dari daerah kami, saya waktu itu di ujung Salak, ujung satu kok sekarang belakang KPK ya. Itu di situ saya ngontrak sampai saya 82, anak pertama saya lahir. Pada waktu itu saya tidak punya uang untuk mengontrak rumah. Bagaimana terus bagaimana pada waktu itu ya, walaupun ngontrak rumah 1 tahun 150.000, sedangkan suami saya cuma kerjanya ya apa ya, kerja serabutan. Aku ya beratnya bukan main, betul-betul tidak punya uang untuk ngontrak. Terus ada seorang yang menawarkan kalau mau tempati rumah saya di Sawangan Sriwijaya. Saya bilang, ya sudahlah Pak, kita mau, daripada kita juga nggak punya rumah, nggak punya uang, kita tempatin di Sawangan. Ternyata itu saya harus lapor ke sana, karena saya tidak untuk pindah, saya tidak berani karena KTP saya tetap DKI dan di belakangnya kan ada PT-nya itu. Kan saya suami istri sama-sama itu kan harus ada yang menanggung. Kalau jangan siapa mau nanggung saya, enggak ada siapa. Jadi saya tidak bisa kontrak rumah tempat itu jadi masalah. Suami saya kita maksudnya Koramil Setiabudi dipanggil ke Koramil ya, pada waktu dia ini juga dapat katanya disiksa fisik, kenapa dianggap melarikan diri. Terus pulang bilang sama saya, ternyata kita jadi masalah ini, kenapa Bapak pergi sendiri, kalau enggak dipanggil saya diajak, terus kita sama-sama. Ini lagi kami ke sana menghadap itu dan Ramil, anak saya bawa yang karena masih kecil. Terus saya bilang, Bapak, andai kata Bapak
seperti saya, terus saya tidak punya uang untuk orang, pada mana bisa kalau tidak punya uang mau tinggal di rumah orang. Terus saya ditawarin orang suruh nempatin apa saya sudah ini, terus bagaimana saya ini jadi dianggap kami melarikan diri. Saya minta mohon kebijaksanaan Bapak, akhirnya dibolehkan, tapi harus membuat surat jalan. Jadi setiap 3 bulan sekali itu surat jalan. Jadi yang nanggung RT setempat, RT di Guntur itu 3 bulan saya berbalik. Lama-lama RT-nya ganti tuh ibu, RT dengan ganti RT baru, dia tidak mau nanggung saya. Ya apa urusan saya, mesti jadi beban saya. Nah itu bagaimana, akhirnya saya mesti kembali lagi ke daerah Guntur. Ya waktu itu ya betul saya, ya itu kadang-kadang saya kontraknya tidak tahunan lagi, kadang-kadang bisa bayar ya kadang-kadang ngutang, jadi begitu. Tapi saya terus terang memang saya tidak punya uang. Untung yang punya rumah itu baik, jadi kalau Mbak saya tidak punya uang, belum bisa bayar bulan ini, mudah-mudahan nanti dapat rezeki. Ya itu di situ saya sampai tahun 90. Pada tahun 90 di daerah itu ada digusur, ternyata itu daerah segitiga emas ya. Sedang saya bingung bagaimana, kita nggak punya rumah, terus ya saya tuh bagaimana, karena saya punya tabungan sedikit. Aduh, saya gimana bisa beli tanah walaupun cuma 25 meter, yang penting ada tiang 4, ada buat berteduh aja, saya sudah cukup untuk saya tidak terlalu. Kok saya tuh, tetangga saya itu sudah pada punya tanah di daerah Pondok Rangon, belakang Mabes Agri itu. Saya rupanya emang Tuhan sudah ini memberikan saya terus pindah ke situ. Saya bilang sama suami saya, Pak, kalau kita pindah ke sana, kita langsung ngebrok aja, jangan lapor dulu, nanti kita lapor nanti jadi masalah lagi. Pengalaman yang lalu itu, terus ya itu udah kita ngebrok aja, udah pokoknya nanti itu urusan belakang deh. Ya itu akhirnya memang jalannya begitu. Untungnya ibu bapak itu pas itu dari Kokabik itu keluar datang mendatangi yang menjual tanah pada saya itu. Kenapa kamu mau menerima itu orang itu kan orang PKI kan? Ya yang punya rumah. Loh kenapa? Dia kan orang nggak apa-apa, dia punya KTP, itu punya apa, dia bukan apa kan? Itu ya bersyukur saya yang punya rumah tuh berani gitu. Ya itu jadi karena kalau saya nggak ngebrok itu mungkin lapor sana sini sulit, kan mesti lapor pindah-pindah itu. Jadi itu sudah setahun kemudian baru kami mengurus surat pindah dari Jakarta Selatan mesti ke Jakarta Timur itu ya. Tapi yang penting saya sudah ngebrok di situ, sudah tentang saya ya itu. Jadi itu riwayatnya saya punya Mas. Lain kali anak saya, ibu nanti malam suruh nonton, kalau malam 1 Oktober nonton film itu Bu, film ketika itu film PKI Bu. PKI itu jahat banget Bu. Begitu anak saya biasanya dalam hati, walah nak, kamu tidak tahu siapa orang tuamu. Ya tapi saya hanya begitu saja, kamu tidak tahu. Tapi saya tidak menangis, tidak saya cuma, oh iya silakan nak kamu nonton. Itu begitu. Nggak apa-apa, itu kira 1993. Anak saya waktu itu baru kelas 4 ya. Tahun 94 suami saya meninggal, anak saya masih kecil. Kalau dulu waktu saya di Guntur tidak, kecuali hari-hari tertentu kita baru ada itu ada mesti ke kelurahan. Ini pas malam 1 Oktober 94, jadi sudah meninggal suami saya, itu saya mesti itu kebetulan lurahnya itu masih muda. Jadi kami yang katanya mantan apa harus dikumpulkan di kelurahan itu malam 1 Oktober itu. Nah itu bagaimana perasaan saya, anak saya waktu itu belum tahu siapa orang tuanya. Sedang itu di undangan itu ada anak saya masih yang besar baru umur 12 tahun, yang kecil umur 8 tahun. Saya mesti bagaimana nih saya ke anak saya. Dengan terpaksa saya membuka diri untuk anak saya
ibu hari ini tidak duduk di rumah nak, ibu harus berkumpul di kelurahan, ada undangan di kelurahan, kamu ada di, emang kenapa ibu ini? Jadi terus saya katakan, sebetulnya nak, ini ibu bapakmu ini dituduh ini PKI, pada PKI juga saya tidak tahu PKI itu apa, saya itu jadi saya sudah membuka diri untuk anak saya, jadi anak saya ngerti siapa orang tuanya. Sampai suatu kali ada tugas dari sekolah, harus nggak tahu bikin apa kok pakai KTP ibu, karena orang tuanya hanya tinggal ibu, aku ada tugas ibu dari sekolah suruh bikin apa pakai KTP, tapi kan KTP-nya itu kan ada ET-nya ya bu ya, nggak usah ya bu ya, aku tak pinjam aja KTP-nya ibunya temannya. Aduh, saya bersyukur sekali anak saya mengerti siapa orang tuanya. Saya kira itu saja. Saya persilahkan ke Pak Mujain, yang dalam hal ini kami harapkan apa yang menurut Bapak paling ingin Bapak sampaikan kepada kami untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga dan saya korban nama saya Mujain, umur 83 tahun, pekerjaan wartawan. Dengan dituduh terlibat di 3 bulan, saya ditangkap dan ditahan di Jakarta, berpindah-pindah tempat, mulai dari Sudirman, Tangerang, dan Salemba. Itu terjadi pada tahun 1965 dan 19. Kemudian dengan nomor register nomor 3424 kategori golongan B, saya dibuang ke Pulau Buru sejak tahun 1969 sampai 1979. Saya adalah rombongan pertama yang dibuang ke Pulau Buru dan rombongan yang terakhir yang dibebaskan dari Pulau Buru. Perlu saya kemukakan bahwa Pulau Buru dijadikan tempat pembuangan ini adalah berdasarkan surat keputusan Pankon Kantip nomor Kap 009 tahun 1969 yang menetapkan 1. Pulau Buru sebagai tempat tinggal sementara bagi tahanan D13 PKI golongan B. 2. Menunjuk Jaksa Agung untuk menyelenggarakan penampungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tahanan D13 PKI di Pulau Buru. Mengapa ini saya kemukakan? Agar diketahui siapa yang memutuskan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap Pulau Buru ini. Pulau Buru adalah penjara di alam yang terbuka. Jumlah tapol yang ditahan kurang lebih 12 juta orang. Oh, maaf, 10 sampai 12 ribu orang ditempatkan di 21 unit. Kegiatan tapol sehari-hari di Pulau Buru adalah jam 5 pagi apel. Setelah itu kami menjalani kerja paksa bermacam-macam di sawah, di ladang, menggergaji, menjadi tukang, dan menjadi kuli angkut barang. Jam 17 apel
kemudian kembali ke barak masing-masing. Malam hari tidak boleh keluar barak. Dari kerja paksa yang tidak dibayar ini, Tapo berhasil mencetak sawah dan ladang lebih dari 3,5 juta hektar, jalan selebar 3 meter yang menghubungkan antar unit hingga ke markas komando atau disingkat Mako sepanjang 175 km. Di samping itu kami juga membangun bendungan, jaringan irigasi, barak, masjid, dan gereja. Dari jerih payah Tapo yang tidak dibayar ini, setelah kami dijelaskan daerah yang bekas kami tempati sebagai unit dijadikan transmigrasi. Dengan demikian, dengan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, saya kira pemerintah kemudian menjadikan tempat ini sebagai transmigrasi. Saya dibebaskan tahun 1979. Ini surat pembebasan adalah demikian: melaksanakan perubahan penahanan atas diri saya, Mujahidin, dari tahanan G30 TKI berasal dari Indri Pulau Buru, dari tahanan penuh untuk dikembalikan ke masyarakat. Ini perlu saya kemukakan, Bapak dan Ibu. Jadi selama 14 tahun menurut pembebasan ini kami ditahan. Apakah tinggal ini sewenang-wenang apa tidak? Silahkan orang-orang aja yang menilai. Maka ini yang kami kemukakan karena apa? Karena kami memang ingin berusaha untuk mencari keadilan dan ingin berusaha untuk mencari jawaban. Apa salahku? Sehingga sekarang masih mengulang dirinya. Salahku apa itu? Sampai sekarang belum terjawab. Selain ditahan, dibunuh, dirampakkan, Tapo juga dimilik dengan peraturan yang diskriminatif. Banyak peraturan yang diskriminatif diberlakukan terhadap Tapo beserta anak cucunya. Peraturan ini adalah merupakan payung hukum yang digunakan oleh rezim Orba ketika itu supaya Orba itu dianggap sah untuk membasmi orang-orang PKI dan keluarganya. Karena sudah ada undang-undangnya, inilah yang dijadikan payung hukumnya. Oleh karenanya, pada tahun 81 diterbitkan Instruksi Mendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3281 tentang pembinaan dan pengawasan bekas Tapo. Dinyatakan bekas Tapo tidak bisa jadi PNS, tidak bisa jadi militer, polisi, tidak boleh jadi guru, wartawan, sejarawan, dan pada KTP bekas Tapo diberi kode ET seperti ini. Tahun 1997 diterbitkan Mendagri nomor 10 tahun 97 sebagai pengganti Mendagri nomor 3281. Ketentuan dan larangan masih tetap sama seperti Instruksi Mendagri nomor 3281. Hanya perubahannya adalah bahwa kode ET tidak dicantumkan pada KTP. Namun, bagi Tapo yang berumur 60 tahun ke atas tidak dapat memperoleh KTP seumur hidup karena masih berlaku Kepres nomor 1690 yang menyatakan bahwa KTP seumur hidup tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan organisasi terlarang. Dengan demikian, walaupun sudah 60 tahun, KTP kami tidak seumur hidup. Ini buktinya.
Lalu kemudian tahun 2003 terbit Undang-Undang Nomor 23 2006 tentang administrasi kependudukan. Dinyatakan bahwa mantan tato di 30S memperoleh KTP seumur hidup. Ini dalam perjuangan untuk menuntut keadilan telah memperoleh surat jadi dalam perjuangan kami melawan diskriminasi ini kami mengajukan pengajuan uji coba Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum. Putusan MK menyatakan bahwa MK mengabulkan permohonan kami dan menyatakan pasal 60 huruf J Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ada di sini. Sedangkan Gus Dur ketika menjadi presiden ketika itu telah menerbitkan keputusan presiden nomor 39 tahun 2000 tentang pencabutan putusan presiden nomor 16 tahun 90 tentang penelitian khusus bagi pegawai negeri. Jadi Gus Dur adalah satu-satunya seorang yang pernah menjabat presiden di negeri ini yang dengan resmi mencabut salah satu undang-undang yang dilakukan terhadap kami. Berdasarkan pengalaman ini maka kami menemui Bapak Hendrayana yang ketika itu menjabat staf ahli presiden. Kami didatangi oleh Kontras. Mengapa kami harus menemui? Karena sampai detik ini masih ada peraturan yang masih berlaku pada kami. Kami mengusulkan supaya pemerintah mengambil tindakan seperti juga yang telah dilakukan oleh Gus Dur untuk mencabut kepres yang diskriminatif yang diberlakukan terhadap kami. Tetapi Bapak Indrayana menjawab bahwa hal itu tidak mungkin. Cara yang harus ditempuh adalah mengajukan judicial review kepada instansi yang terkait. Oleh karenanya, dengan didukung oleh Kontras, LBH dan Elsam, kami mengajukan judicial review mengenai Kepres nomor 28 tahun 1975 tentang golongan C pada tanggal 5 Agustus 2011. Menurut berita koran, amar putusan MA tentang permohonan kami ini dinyatakan dikabulkan pada tanggal 8 Agustus 2013. Namun hingga sekarang amar putusan ini belum kami terima. Ibu Eva Sundari dari fraksi PDIP di DPR telah berusaha membantu kami untuk menanyakan hal ini kepada MA, tetapi hingga sekarang jawaban dari MA belum diterima. Terus dalam usaha kami menuntut keadilan untuk menyelesaikan masalah peristiwa 65 pada tahun 2003 kami menghadap kepada Mahkamah Agung yang ketika itu dijabat oleh Bapak Bagirmanan. Setelah bertemu dengan beliau, kami diminta untuk mengajukan apa yang kami inginkan. Kami inginkan supaya ada rehabilitasi, karena kami ini ditahan tanpa mengetahui apa kesalahan kami dan tanpa melalui proses pengadilan. Setelah surat kami sampaikan kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menjawab. Surat Mahkamah Agung tertuju kepada Presiden RI tanggal 12 Juni 2003 nomor 403/23 perihal permohonan rehabilitasi. Disebutkan dengan dilandasi keinginan untuk memberikan penyelesaian
dan kepastian hukum yang sama sebagai warga negara yang lain, maka Mahkamah Agung dengan ini memberikan pendapat dan mengharapkan kesediaan Saudara Presiden untuk mempertimbangkan dan mengambil langkah konkret ke arah penyelesaian tuntutan yang sangat diharapkan korban. Surat Mahkamah Agung ini didukung oleh DPR RI. Surat yang disampaikan kepada Presiden RI tanggal 25 Juli 2003 nomor 02/2003 perihal tindak lanjut surat MA mengingat nasib para korban peristiwa tahun 65 perlu diperhatikan, serta rehabilitasi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Dengan ini kami teruskan permohonan para korban kepada Saudara Presiden guna memperoleh perhatian dan penyelesaian sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kecuali itu, Komnas HAM juga menyampaikan surat kepada Presiden yang mendukung surat Mahkamah Agung. Dinyatakan berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen disebutkan bahwa Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan untuk memberikan rehabilitasi terhadap para korban D30S melalui surat tanggal 12 Juni 2003. Sedangkan 2 tahun yang lalu, Komnas HAM juga telah menyelesaikan hasil penyelidikan seluruh jusnya terhadap kasus A5. Namun, sesuai dengan undang-undang, mestinya hasil penyelidikan itu harus diteruskan dengan penyidikan oleh MA, tetapi sekarang ini tampaknya yang terjadi hanya pingpong antara Komnas HAM dan Mahkamah Agung. Bapak dan Ibu sekalian, Presiden yang sekarang ini umurnya hampir mengalami senja. Namun tindak nyata terhadap penyelesaian masalah di kasus 65 belum juga tiba. Maka melalui forum ini kami mohon, ya sekurang-kurangnya Bapak bisa meminta kepada Presiden untuk menyelesaikan masalah kami. Kami memang menuntut rehabilitasi sesuai dengan surat MA dan hasil penyidikan dari Komnas HAM, kompensasi dan penghapusan peraturan yang diskriminatif yang sampai sekarang masih dilakukan kepada kita. Dan izinkan kepada Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa data yang kami mulaikan di sini, semoga bisa dijadikan pertimbangan. Apabila nanti Bapak dan Ibu merasa membutuhkan data yang telah kami uraikan, yang belum kami sampaikan di sini, misalnya mengenai Kepres 2875, kami nanti bisa disampaikan oleh panitia dan kami sanggup mengirimkan melalui Ibu Nani. Sekian.